Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai suatu saham yang cukup menarik perhatian saya juga, yaitu saham SRTG atau Saratoga Investama Sedaya. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, ini disclaimer on ya, dan ada quote inspirasi dari Marilyn Monroe bahwa teruslah tersenyum karena hidup itu indah dan banyak yang bisa disyukuri. Oke, itu untuk pembukanya. Jangan lupa untuk subscribe karena di masa depan ya, di video-video berikutnya kita akan membahas saham-saham lain yang mungkin ada di watchlist teman-teman juga. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja masuk ke saham Sartoga. Di sini yang paling menarik adalah dari laporan keuangannya kita bisa lihat bahwa asetnya itu 50% itu ada di infrastruktur ya. Kemudian sumber daya alam itu 40% dan produk konsumsi di 6,1. Sedangkan yang kecil ini adalah aset pusat kalau di laporan keuangannya ya. Kemudian kalau dari porsi profitnya, jadi infrastruktur ini porsi asetnya 50% tapi menghasilkan profit hingga 81%. Jadi kebanyakan dari profitnya Saratoga ini mungkin lebih dari infrastruktur ini ya, investasi di infrastruktur. Sedangkan sumber daya alam justru baru menghasilkan 11% dari total keseluruhan profit yang dimiliki perusahaan. Sedangkan produk konsumen skalanya sudah cukup seimbang ya di sini. Nah, ini menarik nih kalau saya lihat karena saya sendiri melihat bahwa dengan adanya isu dari kelangkaan energi yang menimpa di berbagai negara, sektor energi justru seharusnya memiliki potensi untuk menghasilkan profit ketika sebenarnya di sini porsinya cukup besar ya 40%, seharusnya bisa lebih besar daripada yang sudah dihasilkan hingga saat ini. Jadi, kalau kita lihat apa saja sih komponen investasi perusahaan ini di bidang infrastruktur, sumber daya alam maupun produk konsumen. Di infrastrukturnya ada tower ya, terus Nusaraya dan Seroja. Jadi mungkin ini lebih ke telekomunikasi ya di sini tower ya yang paling banyak. Sedangkan ada juga perusahaan-perusahaan non publik. Sedangkan sumber daya alam di sini Adaro nih, Adaro Energi, kemudian Merdeka Cooper, Provident Agro, ada juga yang di luar negeri ya, Singapura dan Australia. Dan yang menjadi menarik adalah ternyata sumber daya alamnya juga beda-beda ya. Ada yang di Adaro Energi ini batu bara, kemudian di sini ada plantation ya, Provident Agro. Kemudian di produk konsumen yang sempat booming juga aneka gas industri di sini karena kebutuhan untuk pembuatan smelter ya gas. Kemudian ada Mitra Pinastika Mustika. Jadi ini menarik juga kalau kita lihat dari portofolio dari perusahaan ini cukup mendukung profitability pada saat kondisi sekarang. Jadi kalau dilihat dari total asetnya itu bertumbuh sangat pesat ya tahun 2021 dibandingkan 2020. Dan ini juga hasilnya itu bukan dari penambahan utang tapi dari ekuitas. Artinya portofolionya menghasilkan aset yang cukup tinggi ya, menghasilkan ekuitas yang menghasilkan aset. Jadi ini menarik bagi saya memberikan lampu hijau di sini. Dan berikut ini sedikit summary-nya. Jadi ini lebih ke faktor yang nomor 2 ya, pertambahan laba. Kemudian kalau dilihat ini total debt-nya cenderung turun namun konstan. Ya ini saya bisa kasih lampu hijau juga. Lanjut. Kemudian debt to equity ratio. Nah, ini memang karena tipikal perusahaan
investasi ya, jadi portofolionya mungkin lebih banyak di ekuitas, sehingga debt to equity-nya semakin lama semakin turun, apalagi dengan tadi kita lihat bahwa portofolionya banyak menghasilkan profitability dari ekuitasnya ya, dan long term debt to asetnya juga trennya sama. Ini performance yang menarik bagi saya berikan lampu hijau di sini. Lanjut. Kemudian aset turnover. Nah, ini yang menarik ya. Jadi sebelumnya memang nilainya negatif tahun 2020 investasinya dan loncat ke 61%. Aset turnovernya di tahun 2021. Sedangkan kalau kita bicara cash flow ya, dari kegiatan operasi itu cash flow itu yang berwarna biru ini naik, kemudian memang trennya turun ya. Cuman kalau kita lihat di sini utangnya ya yang berwarna abu-abu ini pada saat poin tertingginya juga utangnya banyak, sekarang utangnya sangat kecil. Jadi bisa dilihat bahwa meskipun cash flow-nya dari operation menurun ya dari tahun 2021 ke 2020 ke 2019, tapi sebenarnya itu juga dibarengi dengan pengeluaran utang, pembayaran utang yang cenderung menurun juga. Jadi ini performa yang menarik, apalagi di sini cash flow-nya masih bertanda positif yang berwarna kuning ini ya. Saya memberikan lampu hijau di sini. Dan berikut ini summary-nya ya. Mungkin kita tidak bicara cash ratio-nya ya, tapi lebih ke cash flow. Lanjut. Nah, ini yang menarik juga dari revenue-nya. Revenue-nya kalau kita lihat dari tahun 2020 ke 2021 trennya meningkat, sempat turun juga ya di puncak terminimumnya, paling minimumnya itu di Maret 2020. Jadi ini trennya sudah menarik, dan kalau di annualize memang begini ya bentuknya ya. Ini adalah tren yang sangat menyenangkan ya, terutama buat saya sebagai investor. Saya berikan lampu hijau di sini. Dan dengan adanya revenue yang naik, tentu diharapkan net profit juga naik. Dan ini kelihatan net profitnya juga naik. Sedangkan net profit marginnya cenderung stabil ya di 100. Ini beda di tahun 2019 saja, cuman net profit margin sebenarnya cenderung stabil. Dan dengan net profit seperti ini, saya juga bisa memberikan lampu hijau di sini. Jadi di sini lebih ke arah revenue yang naik atau penjualan yang naik. Sedangkan untuk efisiensi biaya tidak terlalu terlihat ya kalau dilihat dari NPM. Dan seperti yang tadi dibilang bahwa jumlah utangnya juga berkurang, kemudian dengan adanya profit yang tebal ya. Jadi di sini times interest earn-nya naik sangat jauh ya dari hanya 22 kali lipat jadi 155. Standar saya sih kalau di atas 1 ya, cuman tergantung dari industrinya itu sendiri. 22 juga sudah tinggi, apalagi 155. Ini menandakan bahwa porsi utang yang sangat kecil. Sedangkan untuk return on equity-nya di angka 32% ya. Ini melonjak naik dari minus jadi bahkan paling tinggi ya jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini performa yang sangat menggembirakan bagi saya juga. Dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Nah, ini yang paling menarik mungkin ya bagi investor. Jadi, kalau berdasarkan perhitungan pendekatan IHSG, artinya rata-rata price to earning ratio IHSG, persen naiknya tuh bisa sampai 1100%. 10 kali lipat ya. 10 kali lipatan. Dari 2000 sampai ke 26.000. Nah, ini mungkin angka perhitungan yang terlalu saklek ya. Cuman kita bisa menggambarkan lah ya potensinya.
Dan ini juga harus dengan situasi dan kondisi di mana keadaan ini berjalan stabil gitu ya, dengan keuntungan dari portofolio yang stabil. Cuman dengan skala 1100% boleh dong kita bilang potensi beggar ya, sebutannya ya, potensi beggar pasti. Kalau saya sendiri sih bisa mengharapkan hal tersebut. Sedangkan kalau berdasarkan pendekatan PBV, dia memang masih cukup lebih murah, tapi hanya 4,5%. Artinya PBV-nya ini dibandingkan PBV tahun-tahun sebelumnya, nilainya pada harga yang wajar ya. Karena memang kalau kita lihat PBV-nya secara history paling tinggi juga di 1,1. Namun sekarang itu di angka 0,52. Nah, ini kan 1,1 ini dengan kondisi profitability yang mungkin tidak setinggi pada kondisi 0,52 ini. Jadi ini saya memiliki keyakinan yang cukup tinggi ya atas performa perusahaan ini. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Berikut ini summary-nya. Lanjut. Sebelum masuk ke strategi, kita akan summary-kan dulu. Untuk parameter growth, tadi asetnya bertumbuh ya, sangat meloncat, dan itu ditopang dengan kenaikan ekuitas. Kemudian likuiditas, low debt to equity ratio jelas, dan long term debt-nya juga rendah. Terus activity, high cash reserve, tadi kita lihat dari cash flow-nya ya, cash flow-nya yang cukup masih menenangkan lah, dengan operational cash flow yang positif, serta pembayaran utang yang juga tipis ya. Kemudian untuk profitability, increasing profit, ini jelas ya, profitnya meningkat tajam, dan untuk valuasi bisa low, bisa medium, tergantung pendekatannya. Jadi ini merupakan secara fundamental menarik sekali. Oke, bagaimana strategi yang bisa diambil? Pertama dari kelebihannya dulu. Jadi kelebihan perusahaan ini adalah secara fundamental baik dan liquid. Kemudian kekurangannya adalah reversal dari negatif. Nah, ini. Jadi karena dari tahun 2020 sebenarnya perusahaan nilai profitability-nya negatif ya kalau dilihat tadi, dan tiba-tiba melonjak tinggi. Ini akan menjadi perhatian apakah sebenarnya ini bertahan lama, performa yang bisa dipertahankan lama, atau hanya insidensial. Kemudian berdasarkan kesempatan, ini juga kesempatan yang besar ya, adanya kelangkaan energi di beberapa bagian dunia, sehingga secara makro kebutuhan energi meningkat dan harga-harga produk yang berkaitan dengan energi juga akan meningkat. Sedangkan tadi kita lihat portofolionya untuk energi ada di 30% ya. Dan untuk tantangannya adalah volatility di investasi. Jadi memang karena perusahaan ini bergerak di dalam investasi, jadi produknya adalah investasi itu sendiri gitu. Jadi ini akan menjadi sangat volatile tergantung dari kebijaksanaan maupun kemampuan dari manajemen investasi itu. Jadi bagaimana my decision, disclaimer on ya. Jadi ini opini pribadi, bisa berubah kalau datanya juga berubah, dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk di skip, saya tidak akan skip ya, karena centangnya 5 tadi secara fundamental. Kemudian untuk short term trading, saya rasa ini juga menarik ya. Pada saat video ini dibuat, sudah masuk bulan Oktober, November, Desember, biasanya kita akan menghadapi Santa Rally ya. Santa Rally, di mana mendekati Desember, perusahaan akan berusaha untuk window dressing. Kemudian untuk wait for discount, ini juga saya rasa pada saat video ini dibuat ya,
kondisinya tidak memungkinkan untuk menunggu untuk diskon, karena ya itu tadi ya, karena ada resiko untuk ketinggalan kereta juga. Kemudian untuk medium term hold ini juga oke ya, karena dari laporan keuangan terakhir cukup menyenangkan juga ya kalau buat kita yang misalnya sudah pegang duluan gitu. Untuk return investing bisa karena memang secara profitability tinggi. Sedangkan untuk capital gain investing juga bisa karena tadi bisa dilihat berdasarkan price to earning rasio rata-rata IHSG, valuasinya masih sangat murah. Oke, itu sedikit dari saya tentang saham Sartoga ini. Dan saya pribadi juga sangat senang untuk saham ini, mudah-mudahan kondisi tidak banyak berubah, terutama masalah kelangkaan energi ini. Ya, harapannya mungkin kalau di Eropa sana ya bisa berlalu dengan cepat ya. Cuman mungkin karena kita diuntungkan dalam kondisi tersebut, ya mungkin bisa dipertahankan sampai Desember ini. Oke, ya kembali lagi ini sudah ada suara dari pedagang nasi goreng, saatnya saya makan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. See you on next video.